Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nuri kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'anna kawkabun duriju min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarakiyatin wa la gharabiyyah yakadu zaituha yuti walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkurullaha lam yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit. Wa qala ba'dul ulama, al-ilmu nurun la yadkhulu fi qalbil ma'asi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga dengannya kita bisa menikmati keadaan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjalani aktivitas keseharian kita. Tentunya itu semuanya adalah nikmat yang diberikan kepada setiap makhluknya, termasuk kita. Bagi kita, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk taat kepada Allah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin kepada para hadirin bahwa saya masih kurang fit ya. Saat ini saya tiba-tiba aja ini kurang fit, mungkin mau demam. Jadi kalau kurang maksimal, kurang sempurna dalam menyampaikan, mohon dimaklumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas satu kajian yang berkaitan dengan pemahaman kita terhadap arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarabuhu. Seorang yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang selalu membutuhkan Allah dalam segala keadaan, dan mereka hanya merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia
jika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa pemahaman para ulama sufi terkait dengan ma'rifatullah itu adalah an-nuru yaksibu fi qalbi abdihi fadlan minallah. Bidzalika yushahidu Allahu ala kulli syai'in. Ini maksud dengan ma'rifatullah dalam pandangan para ulama sufi adalah dilemparkannya atau dilontarkannya atau ditembakkannya cahaya Allah ke dalam hati hambanya sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Nah, ini kita penting untuk mencapai makom itu, ya. Kita penting dan kita harus mengejar makom itu. Ya, sebagai seorang salikin harus memahami apa makna arif billah, dan mereka harus berupaya untuk sampai ke sana, ke makom arif billah tersebut. Ya, sehingga dalam kehidupannya itu mereka tidak lepas, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh. Apa manfaatnya kalau kita selalu bersama dengan Allah? Ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya kalau kita selalu melihat Allah dalam segala hal atau segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu? Sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, kita selalu akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat kita dalam beribadah ya tidak pernah turun. Kalaupun turun sedikit. Ya, kayaknya banyak. Ya, kalaupun turun sedikit. Tapi naik lagi, terus lagi. Nah, itu indikasi orang yang arif billah. Ya, karena kita ini harus membebani diri kita dengan ibadah-ibadah. Kalau menjadi seorang betul itu hadis Nabi SAW, ahabul a'mal adwamuha wa inqallah. Amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah amal yang dikerjakan yang selalu berkesinambungan walaupun sedikit. Ya. Tapi kalau kita bisa lebih, kenapa tidak? Ya. Ini ya, kita harus berupaya untuk membebani diri kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah dalam agama. Seperti mana Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama sufi tabi'in, zaman tabi'in. Beliau terkenal dengan sajidin, seorang yang ahli sujud. Karena beliau itu sholatnya hanya ya, jadi ambillah ya, kita ini mau banyak mana? Sujudkah? Ahli sholat. Mau banyak sedekahkah? Shodikin, orang yang ahli sedekah. Atau menjadi shaimin, orang yang ahli puasa. Atau menjadi zakirin, orang yang ahli zikir. Atau alimin, orang yang ahli agama. Ya. Jangan tidak bisa tidak. Ini saya yang mana ya? Shodikin tidak, alim juga tidak, atau qari'in, ahli baca Quran. Ya, ini maksudnya itu dipilih. Pilih yang mana yang kamu senangin. Mungkin saya tidak banyak duit untuk sedekah, ya, tapi tetap bersedekah. Tapi yang mana kemampuan kita? Oh, saya senang zikir. Ya sudah, zikir itu dikuatkan.
Oh, saya mungkin zikirnya malas-malas. Ya, zikirnya temporal saja, tidak terlalu banyak. Tapi saya senang baca Quran. Dia jadi qari Quran. Jadi banyak kan itu. Ada salah seorang sahabat, siapa ya, Urwah bin Zubair, satu hari itu 10 juz, itu setiap hari. Ya, jadi 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan itu setiap saat. Yang kayak begitu itu maksudnya. Ya, saya malas baca Quran, malas zikir, malas sholatnya hanya wajib saja, zikirnya yang malam Jumat saja, ya baca Qurannya ya sekali seminggu. Ya kalau misalnya tidak, ambil soimin, ahli puasa. Soimin tidak, soimat juga tidak, zakirin tidak, zakirat juga tidak, ya. Qanitin, ya. Jadi ini masih bisa. Baca depan. Tafassahu fil majalis. Lapangkan untuk saudara. Jadi saya umpamakan seperti seorang pemain badminton. Kalau dia menjadi pemain badminton yang handal, ya dia harus tingkatkan waktu mainnya. Kalau dia mau profesional, ya, kita ini harus profesional semuanya. Ya, tidak mungkin menjadi pemain profesional kalau malas dia ini pemain. 1 bulan sekali dia hadir, dia nak mau pelajari, semua harus dipelajari. Saya ini akhir-akhir ini belajar angkat beban. Angkat beban itu untuk mengisi otot-otot tubuh supaya tidak jadi gula. Ya, saya baca di YouTube itu kan, ini kalau penyakit gula itu datang karena badan ini tidak dipakai, otot ini di usia saya. Ini saya mau alihkan ke yang lain loh ya. Tidak digunakan sehingga dia jadi gula. Jadi kalau kita berotot, makanan yang kita makan itu larinya ke otot. Karena usia 40 ke atas ini 35 itu udah mulai menyusut otot. Jadi kalau kita angkat beban, kita ada olahraga, tidak usah ya lari seader, jalan secukupnya untuk kardio, untuk otot-otot ini supaya nanti gulanya itu lari ke otot, tidak jadi penumpukan dalam darah sehingga tidak mudah terkena penyakit. Nah, di situ diajarkan jangan langsung banyak, pelan-pelan. Yang 1 kilo diangkat, naik 2 kilo, naik 3 kilo, naik 3. Saya berpikir, Masya Allah, untuk urusan dunia saja kita step by step, dan harus katanya kalau kita mau maksimal, setelah kita 1 kilo mampu, naik 2 kilo lagi, 2 kilo mampu, naik 3 kilo lagi, dengan jumlah yang sama, beban yang berbeda. Atau jumlah kali kita ya berapa kali jumlahnya, misalnya 10 kali 3 kali, ditambah beban jadi 3, 4. Saya begitu lihat urusan dunia saja sudah seperti ini. Andaikan yang seperti ini dibawa ke urusan akhirat, niscaya orang-orang jadi soleh semuanya rata-rata. Makanya di sini ini dibebankan. Pertama 165, udah rajin, naik lagi 40 hari, mantap 40 hari, naik lagi 4 bulan betul-betul. Ya, belum juga menjadi ahli zikir, kelewatan. Ya, berarti ilmu zikir itu belum masuk. Kalau belum masuk ilmu zikir itu, tandanya dia tidak bisa, belum sampai. Dia tidak mampu untuk mengambil beban ilmu zikir itu. Berarti dia belum dapat ilmunya. Dia belum istiqomah dan dia belum mengambil beban bobot zikir itu. Ya, makanya ada zikir 10.000, zikir 70.000, sehingga nanti di tingkatan profesional itu adalah dawamu bizikrillah fi kulli sa'ati.
berkekalannya zikir dalam setiap keadaan di kulli ahyani. Nah, itu baru profesional dalam zikir, baru ahli zikir. Kalau masih 100 aja mengap Allah, la ilaha illallah, belum gitu. Nah, kalau belum ahli zikir, mau ahli apa kita ini? Ayo, ya. Kalau ente ahli sedekah misalnya, naikkan lagi grade-nya, dapat naikkan grade, dapat naikkan. Karena kenapa? Diri kita ini harus ditantang dalam beramal. Makanya ada zikir di alam, itu menantang diri. Ya, ya ada 3 hari, ada 7 hari, ya ada yang 40 hari. Itu kita membebankan diri kita ini dengan amal-amal yang kemudian dengannya kita mampu untuk beribadah lebih sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi wa tabiin, para wali-wali Allah, para ulama, para mursyid-mursyid kita. Saya itu membaca manaqib Ahmad bin Hanbal itu yang dia sholatnya 1000 sehari, itu 1000 rakaat sehari. Hanya berkurang ketika dia selesai di penjara karena dicambuk badannya sakit, maka dia hanya bisa 300 kali sehari. Itu ulama yang hebat, ulama mazhab. Kita tidak tahu cara belajarnya kayak gimana sampai dia jadi ulama. Pinternya, cerdasnya, fatwanya didengar, ulama kaliber, ya. Tapi ibadahnya, makanya itu jauh sekali kita dengan mereka. Oleh sebab itu kita tantang diri kita. Menjadi arif billah itu ya harus menantang diri. Harus ada kasab, harus ada usaha dan upaya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Dalam Al-Quran, kalau kamu mau dekat dengan Tuhanmu, mau ketemu dengan Allah, maka melakukanlah amal saleh. Kalau bahasa Quran yang lain, kalau mau jadi ahli zikir, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau menjadi profesional, jadi ahli zikir ya sebanyak-banyaknya. Jangan hanya 30 atau mah sampai 100 enggak. Tidak bisa jadi ahli zikir itu. Ya, kalau tak bisa juga ahli zikir, saya mau jadi ahli puasa lah. Paling maksimal itu harus sampai pada tingkat puasa Daud. Kalau udah bisa Senin Kemis, ya naikkan lagi, ya puasa Daud. Dan itu sampai mati diniatkan. Nah, itu baru betul-betul istiqomah. Pertanyaannya, yang mana amal yang kita istiqomahkan ini? Ada tidak? Ayo tanyakan diri masing-masing. Nah, ada yang di sini suka ngaji istiqomah 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz. Naikkan lagi grade-nya, 1 hari 1 juz. Naikkan lagi grade-nya, kalau bisa 1 bulan sekali khatam. Oh, bisa yang 1 bulan, setengah bulan sekali khatam. Kalau udah sampai makanan diri ini, kalau tidak ditantang, jangan kita bilang para murid guru-guru kita ini, mursyid-mursyid kita, wali-wali Allah itu mereka tidak menantang dirinya. Mereka menantang dirinya. Sampai sejauh mana kemampuan mereka untuk mencapai makom-makom kemuliaan itu. Imam Syafi'i itu belajarnya itu enggak. Imam Syafi'i, saya pernah cerita, pernah mendatangi rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Minta nginap di situ. Ya bagus. Kapan saya pernah cerita itu bagus? Sudah lama? 3 minggu yang lalu. Wah, mana 3 minggu belum? Udah lama kali tuh. Awal-awal Ustaz ngisi kajian itu. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini
awal kajian Al-Hikam kan tuh apa itu. Jadi Imam Syafi'i nginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sampai di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad, "Wahai anakku, nanti akan datang nginap guru kita, guru saya, sekaligus sahabat. Nanti kamu lihat kalau dia punya amalan seperti apa, kamu ikuti. Ya, kamu lihatlah, ya beliau seperti apa." Gitu masuk, datang, duduk, ngobrol-ngobrol, datang waktu makan, makannya banyak, serius lagi. Ini anaknya nyimak terus ini, Imam Syafi'i. Dan sholat. Begitu malam datang. Ini dengar gak ada suara ngaji di kamarnya. Begitu datang azan subuh, dia langsung keluar kamar Imam Syafi'i, langsung pergi sholat berjamaah. Ini anak nengok, ngomong sama ayahnya, ayahnya nggak ada yang spesial sama Imam Syafi'i. Semalam saya nengok dia makan lahap, terus saya tidak dengar dia ngaji. Saya tidak sholat tahajud dia. Gitu. Berkatalah Imam Syafi'i, "Nak, semalam itu sengaja saya makan banyak, karena saya yakin makanan yang saya makan dari ayahmu ini adalah makanan yang berkah. Maka saya lahap makan. Saya tahu dari mana dia dapat. Ya, saya yakin cara mencarinya di jalan yang halal. Maka saya makanlah. Nah, rezeki yang halal itu adalah rezeki yang berkah, itu adalah rezeki yang halal di tangan orang-orang yang bertakwa. Makanya saya lahap memakannya. Kenapa saya tidak kau dengar sholat? Karena saya semalam membahas satu hadis, saya menemukan 20 hukum agama di sana dalam satu malam. Dan saya menggunakan wudhu saya di Isya untuk sholat subuh. Ada kita begitu. Itulah mujahadahnya dia, maka jadi imam besar. Kita mujahadahnya kita apa? Ya, ayo. Jadi kita mesti nantang diri kita. Kalau tidak kita tantang diri kita, nggak akan meningkat itu ibadah. Tadi kita menyesal, sia-sia hidup kita di atas dunia sampai di akhirat. Kan tetangga kita yang di depan ini, tidak sangka seusia kita dia duluan pergi, walaupun beda agama. Ya, sehat-sehat. Tiba-tiba Allah panggil dengan cara yang kita tidak tahu. Tapi begitulah Allah berkehendak. Kita tidak tahu juga. Maka dari sekarang mulai kita muhasabah diri kita ini. Kalau untuk urusan dunia kita menambah beban, menambah kebiasaan yang baru, supaya kita menjadi orang yang profesional, orang yang sukses di kehidupan dunia. Nah, untuk kehidupan akhirat sama juga itu. Menjadi ahli sholat, ayo jangan tanggung-tanggung. Selain sholat 5 kali sehari semalam, sholat rawatib. Ya, jangan, saya bicara ini bukan hanya untuk kalian. Saya berbicara untuk diri saya ini menjadi apa, ahli apa. Menjadi ahli ibadah, ayo tingkatkan ibadah sholat. Jangan hanya bertahan di 5 kali sehari semalam. Kan banyak sunat-sunat itu. Ya. Ada sholat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, ada sholat sunat hajat, ada sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3, dan itu harus istiqomah terus. Ya, tambah lagi puasa Senin Kemis. Ya, jangan menjadi sebab terhalangnya kita untuk urusan dunia. Kalau kita terhalang, cari yang paling mudah bagi kita untuk kita amalkan. Apa? Zikir misalnya. Saya harus sehari 1000. Sudah puasa 40 hari, tantang lagi, naikkan 1100. Naikkan lagi sampai mana? Ya, karena kalau tidak kita tantang diri ini, payah, nggak akan bisa. Ya,
Karena untuk memunculkan otot di tubuh ini yang harus angkat beban. Nah, beban itu kalau sudah hanya sekilo yang kita angkat kan sudah ringan. Tambah lagi 2 kilo. Nah, ringan ini udah tidak rasa. Karena dia akan membentuk massa otot itu akan terbentuk. Kalau bebannya bertambah, pengulangannya bertambah. Sama iman juga begitu. Dia akan bertambah, yazidu fit ta'ah, bertambahnya iman kata Nabi dengan amal-amal ketaatan. Bertambahnya amal ketaatan kita itu akan membuat masa kekuatan iman kita menanjak, memuncak. Coba sekarang ini tengok, coba periksa. Aduh, iman saya melempem Pak Ustaz. Iya, amalmu tidak ada. Coba kalau kamu semangat beramal, pasti imanmu naik. Coba kalau enggak, pasti imanmu turun. Bohong kalau tidak. Bohong. Karena bukan saya yang ngomong, Nabi yang sampaikan itu. Makanya Allah tidak membatasi fadzukurullah katsiran. Yang dibatasi oleh Allah hanya sebanyak-banyaknya. Tidak dibatasi berapa. Sebanyak-banyaknya berapa? Sesukamu, tapi banyak. Ada. Kalau hanya 300 tidak menantang, naik 500. 500 tidak menantang, naik 700, enggak menantang, naik 1000. Melempem lagi dari awal, naikkan lagi, mulai lagi, ya terus. Lihat namanya, kalau kita main badminton namanya latihan, kalau kita naik angkat beban namanya latihan, kalau kita olahraga namanya latihan, kalau ibadah namanya riyadhah. Oh, saya sudah bisa istiqomah ini, kayak Bang Maya. Saya sudah bisa istiqomah ini 1 hari 1 lembar, lagi-lagi 2 lembar. Nah, kalau nggak ditantang ini nggak bisa. Akan sampai di situ aja. Ya, dan kalau kita menantang diri kita, ada motivasi dan semangat. Saya nak menjadi wali-wali Allah, Pak Ustaz. Ya, yang menunjuk kita jadi wali itu bukan kita, Allah. Tapi kan kita mesti, saya pernah sampaikan sama antum semuanya. Ya, ada beberapa gelaran-gelaran di dalam agama ini yang mesti kita gapai. Mesti kita cari dan kita kejar itu. Pertama, muttaqin, orang yang bertakwa. Mukminin, orang yang beriman. Mukhlisin, orang yang ikhlas. Ya, siddiqin, orang yang siddiq. Apalagi itu? Muhsinin, orang yang baik. Jadi, ayo. Ya, ini kalau mau jadi arif billah, tidak bisa begini terus ini. Kalau begini terus tidak jadi arif billah. Kalau amalnya mana bisa jadi arif billah? Arif billah itu begini ya, turun dia sedikit, naik lagi ya, turun dia sedikit. Ini enggak cita-cita menjadi arif billah, tapi begini terus, futur, kapan bangkitnya? Nggak bisa. Kita ini mau cari uang 1 juta aja, harus banting tulang, peras keringat-keringat diperas untuk cari surga. Masa kita main-main? Nggak bisa. Apa efek pada diri kita? Saya pastikan kalau kita serius beribadah akan, saya sudah sampaikan tadi ya, untuk fisik saja. Makanya ada pembahasan, ini belum masuk pembahasan ya. Saya akan kaitkan dengan pembahasan selanjutnya. Untuk masalah fisik saja, kita perlu tambah beban, kita perlu pengulangan itu, namanya repetisi. Kemudian kita perlu protein, makanan, seperti ada Rai misalnya. Itu saya ikutin dia punya karena saya mau kesehat. Kenapa? Kalau kita sehat itu ibadah enak. Kalau sakit-sakitan, encok pegelinu,
Allah. Orang yang asal murad. Makanya tetap kita, karena kata hadis Nabi, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minud dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah dalam pandangan umum ya. Ya. Jadi kalau kita fisiknya sehat, insya Allah rukuk sujudnya nyaman. Ini cuma sakit pinggang. Udah serius gitu sholat. Saya udah merasakan waktu kemarin barusan ini sama abun ini. Maksudnya mau sehat, ini kena cedera lagi. Nah, tapi saya harus ke sana, saya harus obatin. Kenapa? Karena ibadah ini juga yang mendukung itu kesehatan, mendukung dalam ibadah. Kalau kita sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, kita bisa tambah beban ibadah. Kalau tambah beban ibadah, yang kenyang itu apa? Rohani. Kalau kenyang rohani, kita merasa terus berdekatan dengan Allah. Kalau kita terus dekat dengan Allah, dunia dan segala isinya ini kita akan kecil saja. Dan Allah pasti akan bantu kita. Tidak akan ditanya. Pasti Allah akan tolong bagi kita. Ya. Oke, mari kita bahas kajian ini. Ini sudah masuk Arif Billah, ini sudah masuk. Ini kajian kita ini sudah mulai masuk ranah Arif Billah, sudah mulai keluar dari salikin lagi nih. Kalau kemarin masih salikin, murid. Sekarang sudah Arif Billah, mursyid waliullah. Tapi orangnya belum sampai ke situ. Makanya nanti ini di Muharram ini sehatkan diri, tancapkan diri, kita mau take off. Mau naik lagi, menanjak lagi. Jangan hanya angan-angan saya nak puasa tapi tak puasa. Saya nak mau zikir panjang, mau khalwat 4 hari, 3 hari, tapi tak ada zikir kita. Jadi tahan gitu. Ya. Mau jadi ototnya kuat-kuat kayak ada rem, tapi tak angkat beban. Apa khayal itu? Pakai baju apa itu? Pakai baju karet supaya berotot. Ya. Yang namanya seperti ini saja ya, itu bisa berimplikasi kepada kebaikan. Apalagi yang bernama ibadah. Otomatis itu. Ya. Oke? Ya Bu ya? Nah. Kalau semangat kayak kemarin kan tak ngantuk-ngantuk aja Bu. Menubi. Ini maklum aja cuacanya mendukung untuk ngantuk-ngantuk. Makanya kawan kalian mungkin benar banyak yang hadir karena kalau orang mau sehat tidak mudah terserang penyakit. Sama kalau sehat batinnya tidak mudah terkena penyakit hati. Nggak mudah tergoda. Kenapa? Karena imunitas imannya kuat. Sama aja itu. Ya. Nah ini saya akan kaji. Masuk kajian kita. Setengah jam kajian ulangan. Bisa ditangkap apa yang saya sampaikan tadi ya? Kok Ustaz kajiannya dari latihan otot tadi? Karena saya kemarin itu begitu Bang. Saya kemarin Bang, saya latihan otot untuk supaya gula saya ini ke otot. Terus saya berpikir, saya itu selalu begitu. Saya selalu kaitkan dengan agama, saya selalu kaitkan dengan ibadah. Kenapa Allah buat seperti ini? Kalaulah dalam urusan fisik sedemikian rupa orang menjaga kesehatan, pasti kebutuhan jasmani rohani jauh lebih penting untuk kita jaga kekuatannya. Karena di situ serangan kita ada 4: syaitan, hawa nafsu, dunia, manusia dan lingkungan yang mengobok-ngobok iman kita, yang mengobok-ngobok kesehatan iman kita. Ini lebih penting. Antum kalau tidak hadir terus di majelis kayak kita di sini ini, saya pastikan empang dia punya sholat. Sholat tapi sholatnya sholat sekedarnya. Tapi kalau dijaga betul, wah,
sholat tahajudnya dijaga. Jadi kita berpikir yang sunat saja dia jaga, apalagi yang wajib. Paham ini kenapa harus dinaikkan nawafilnya? Yang sunat saja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Di luar malam Selasa sama malam Jumat aja dia rajin zikir, apalagi malam Selasa malam Jumat dia pasti nunggu itu. Sama dengan ketika antum baru-baru itu, karena antum selalu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin zikir terus. Jadi setiap malam Selasa sama malam Jumat itu ditungguin tuh. Kenapa yang wajibnya itu malam Selasa dan malam Jumat, yang lain sunnah? Yang sunnah kalian kerjakan, apalagi yang wajib. Sama itu. Kalau kalian membiasakan, misalnya Bang Maya, saya biasa pada asar ngaji sama pada isya misalnya, atau pada subuh misalnya. 2 waktu ini kamu wajibkan untuk baca Quran. Ya. Yang lain kamu terbiasa habis maghrib, terbiasa habis apalagi itu, habis zuhur. Yang sunnah-sunnah saja kamu kerjakan mengaji, apalagi di waktu itu pasti kamu jaga. Ya kan? Ya baca. Kalau zakat, kalau kamu rajin sedekah, rajin infak, kalau kamu dikasih Allah lebih pasti kamu akan perhatikan zakat. Itu aja. Kalau sudah sunnah-sunnahnya nih kamu, jadi jangan kita terlalu menggunakan gaya bahasa fikih dalam masalah ibadah. Fikih itu apabila yang wajib itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Yang sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jangan pakai dalam masalah memotivasi ibadah, jangan. Ya, jangan. Nanti kita ikut itu, melempem kita punya sholat, melempem kita punya yang wajib. Paham nih? Ngerti nih? Kalau tak ngerti, tak doer. Ya, ini mau Muharram nih, tahun baru Islam. Mulai dari sekarang diancang-ancang, saya harus berubah ini masuk tahun baru Islam. Siapa tahu tahun 1448 nanti saya mati nih, persiapannya enggak ada. Ya, nggak tahu jadi apa, sajid enggak ada, ahli sujud enggak, ahli baca Quran tidak, ahli puasa enggak, ahli zikir tidak. Jadi ada apa ini? Apa nyari ahlinya? Antum sendirilah yang tafsirkan. Oh jadi ahli apa? Tengok sendiri masing-masing lah. Makanya besok muhasabah. Besok muhasabah itu bekalan nanti di Tanjung Siampang sana, bekalan. Ya Allah, saya ini ahli yang mana engkau jadikan ahli? Tidak jelas ulama, tidak. Aduh, tak jelas aku ini, ya Allah, ya Allah. Nanti setelah dari sana perjelas dirimu. Yang mana kamu biasakan untuk kamu amalkan. Dan harus naikkan terus grade-nya, naikkan terus tangganya. Itu namanya tangga-tangga ma'rifatullah. Ya, minhajul arifin namanya. Tangga-tangga seorang yang arif billah, yang meniti tangga itu sampai ke atas. Kalau tidak begitu kamu tidak akan semangat, percaya, melempem, ya, futur, degradasi itu. Oke, kita masuk pada pembahasan hikmah yang ke-105. Ya, mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila insyaallah wa ila sakana syuhidai wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab al-Hikam al-Athaiyah wa nafa'ana bi ulumihi fi hikmati 500. Anara az-zawahira bi anwari atharihi wa anara as-saraira bi anwari awsafihi li ajli zalika afadat anwaru zawahiri wa lam ta'fil anwarul qulubi was-sarair walidhalika qila inna syamsan nahari tagrubu bil-laili wa syamsul qulubi laysat tagibu. Artinya Allah menerangi alam lahir bi anwari azari, dengan cahaya makhluk-makhluknya. Jadi Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluk-makhluknya. Wa ana as-sarairu bi anwari awsafihi, dan Allah menerangi alam batin atau alam sir dengan cahaya sifat-sifat Allah. Li ajli dzalika afalat anwaruz zawahir, maka dengan sebab itu cahaya alam lahir pasti terbenam. Walam ta'fil anwarul qulubi was sarair, ya. Dan cahaya hati tidak akan pernah padam. Dan cahaya hati tidak akan pernah padam. Walidzalika qila, maka karena itu seorang penyair berkata, inna syamsa nahari tagrubu bil-lail, sesungguhnya matahari siang itu akan terbenam dengan datangnya malam. Wa syamsul qulubi laysat tagibu, matahari hati, sementara matahari hati tidak akan pernah sekalipun terbenam atau menghilang. Saya ulangi, Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluk-makhluknya, dan menerangi alam batin dengan cahaya sifat-sifatnya. Cahaya alam lahir pasti terbenam, dan cahaya hati tidak akan pernah padam. Karena itu seorang penyair berkata, matahari siang terbenam dengan datangnya malam, sementara matahari hati tidak akan pernah sekalipun menghilang atau terbenam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam jagat raya ini adalah baharu, sementara sifat-sifat Allah itu adalah qadim. Ya, ada yang namanya Adam, ada namanya qadim. Ya, makhluk ini adalah baharu, dicipta, yang tidak ada tapi kemudian ada. Sementara sifat-sifat Allah itu qadim, ya, terdahulu. Ya, Allah wujud sifat qadim. Gimana? Allah wujud qidam, qidam itu qadim, terdahulu. Mukhalawatul lil hawa qiyamu binafsi. Nah, seterusnya. Baik, kita berbicara masalah baharu sama qadim, atau Adam dan qadim. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah baharu. Sementara Allah berserta dengan asma'nya, zatnya, asma, sifat, af'al itu adalah qadim. Paham? Kita bicara, nanti ini kita masuk pada wilayah zahir dan batin. Nah, ini kalau nggak paham juga ini, dia paham tadi kemudian tidak meningkat amalnya, walah, gimana belajarnya ini? Ya, harus tambah beban barbelnya lagi. Ya, ini tambah beban ilmu, ya, tambah beban ilmu, pengetahuan bertambah ini. Ini makanan untuk hati dan pikiran ini, ilmu ini, ya. Baik.
Beliau menyampaikan bahwa cahaya makhluk-makhluk Allah itu baharu, matahari, cahaya matahari, cahaya bintang, cahaya rembulan, apalagi itu ya api ya. Yang jelas yang cahaya ya itu apa namanya, makhluk-makhluknya. Allah menerangi alam lain dengan cahaya makhluk-makhluknya. Jadi Allah menerangi alam ini karena alam ini pada dasarnya gelap. Gelap mang. Alam ini gelap mang. Ya. Alam ini gelap. Makanya itu ada istilah, ada Quran mengatakan Allahu nurus samawat. Allah yang memberikan cahaya alam semesta. Di luar ini gelap. Ya. Karena ada cahaya matahari, maka bumi atau tata surya ini ada gelap, ada terang. Pada dasarnya gelap. Paham ini? Pada dasarnya gelap. Dan Allah memberikan cahaya ke alam, memberikan cahaya ke bumi di siang dan di malam hari itu dengan cahaya yang ada pada makhluknya. Allah jadikan matahari untuk cahaya di siang hari, Allah jadikan rembulan untuk cahaya di malam hari, Allah jadikan bintang untuk cahaya di malam hari. Paham ini maksudnya? Jadi Allah yang menciptakan cahaya-cahaya makhluk itu untuk menerangi semesta. Dan ingat, matahari kita ini segini gedenya daripada matahari, namanya matahari itu. Saya pernah menangis itu, netes air mata saya. Ya Allah, rupanya lebih besar lagi, ada lebih besar lagi daripada matahari kita di planet tata surya yang lain. Saya lupa itu. Nanti dia kalau sendiri itu Venus atau apa itu. Ada yang paham nggak? Matahari lebih gede lagi pada matahari kita. Matahari ini kan tata surya, apa namanya? Sun. Kalau bahasa orang kita Melayu sun. Sun ya. Sun. Itu nama matahari planet tata surya. Ada nama matahari planet tata surya yang lain. Itu lebih besar daripada. Kalau matahari kita segini, matahari itu segede ini. Wah, masa sedang bagaimana nanti di padang Arafah ini, padang Mahsyar ini, kayak gimana besarnya nanti matahari itu? Ya, dari api, lidah api keluar bercahaya. Itulah jadi cahaya kita di siang hari. Oke. Nah, matahari itu akan terbenam, rembulan itu akan terbenam, bintang-bintang itu akan terbenam. Itu adalah cahaya untuk menerangi yang zahir. Ada cahaya untuk menerangi yang batin. Itulah sifat Allah yang bernama ilmu atau alim. Pengetahuan Allah itu, sifat Allah diletakkan dalam kalbu kita. Maka kita mengenal Allah. Diletakkan di akal kita, maka kita tahu ini. Paham itu? Nanti oke. Sementara kalau sifat-sifat Allah itu menerangi alam batin. Ada alam zahir semesta ini, ada alam batin. Kalau kalian rajin riyadhah, rajin belajar, rajin zikir, rajin ngaji, rajin sholat, semakin menyalalah cahaya sifat-sifat robbaniyah dalam qalbumu. Sifat-sifat ketuhanan dalam qalbumu semakin menyala. Itu
Itu maknanya kata beliau itu. Ini pentingnya kita banyak beramal. Ya. Karena itu akan ada efek. Sama kita latihan itu Bang apa? Bang Rizal dulu latihan, saya tengok, sekarang saya sudah dia kalahkan dengan badminton. Karena sering latihan, dia udah pandai ini. Nah, itulah riadah. Efeknya ada, hasilnya pasti ada. Efeknya kita jadi kuat, jadi pandai, jadi jeli menghadapi strategi perlawanan syaitan. Kita tahu ini dari malaikat, kita tahu ini dari syaitan, kita tahu ini dari hawa nafsu. Cara kita menangkis mereka ada. Tapi kalau kita tidak riyadhah, TKO kita dibuat. TKO pasti TKO. Maka jangan pernah kita menganggap remeh riyadhah seperti yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan tinggalkan riyadhahnya. Jangan tinggalkan riyadhahnya. Kita ini sholat aja 5 kali sehari semalam. Saya bertanya sama antum, kenapa 5 kali sehari semalam sholat? Kenapa tidak 1 hari aja Pak Ustaz? Ya, Bang Novi, kenapa enggak? Kenapa enggak 1 kali aja sholat dalam sehari semalam? Kenapa? Tadinya 50 itu kan, dirubah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, jadi hanya 5 kali. Kenapa 5 kali? Kenapa enggak 1 kali? Itu pun diulang-ulang, itu gayanya, gerakannya diulang-ulang. Kenapa enggak 1 kali aja? Ada salah satu jawaban ulama yang sangat indah. Kalau kamu sudah bisa kalahkan syaitan, kalau kamu sudah bisa tundukkan hawa nafsu, kalau kamu sudah mengecilkan dunia dalam hati dan pikiran, kalau kamu sudah dekat sekali dengan Allah, latihan kita 5 kali sehari semalam dalam ibadah wajib itu sudah cukup. Kita perlu tambah. Ini jangan sampai di sini aja, diamalkan setelah kowe, ya. Setelah ini harus, ya kan? Ini makan sehari semalam aja, kita masih kadang TKO sama setan, sama nafsu, ya, sama dunia, sama lingkungan, ya. Ayo. Nah, oke, kita lanjutin pembahasan. Jadi alam yang zahir diterangi oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan malam hari, Bang, gelap. Mungkin ada gelap, tapi mungkin 3 hari ya. Setelah itu sudah mulai muncul lagi bulan. Allah tidak akan membiarkan malam. Tetap Allah kasih cahaya. Demikianlah Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Dikasih bintang-bintang supaya tetap nampak arah. Di sana selatan, di sini utara. Ya kan? Bagi yang berlayar. Masih hafal itu Bang Samsul? Mana utara, mana selatan? Bintang utara, mana bintang selatan, masih ya? Nah, itu untuk penunjuk jalan, menunjuk arah. Ya, Allah tetap sayang sama kita. Makanya Allah tetap memberikan cahaya di alam batin kita. Itulah, kalau alam zahir ini itu terbenam, timbul, terbenam, tapi cahaya Allah itu tidak akan timbul terbenam. Tetap pada setiap insan manusia. Ya, paham ini? Oke. Yang kira. Nah. Jadi para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita supaya cahaya hati ini tidak akan pernah padam? Ya. Ya itu tadi yang saya bilang. Sinari terus.
zikirmu, dengan baca Quranmu, dengan sholatmu, dengan puasamu, ya. Terus dilatih terus, ya, diisi terus, diriatofkan terus, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah hasilnya pasti dapat hasilnya, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati bahagia. Kalau kamu lagi sumpek-sumpek, sholat 2 rakaat, terus zikir. Zikir jangan sedikit, zikir banyak, sampai betul-betul terang hatimu. Kalau terang hati, jangan cukup sampai di situ. Niatkan, tentang nanti maghrib saya nggak akan keluar masjid, saya akan sholat sebanyak 8 rakaat atau 4 rakaat. Mudah-mudahan saya jadi sajidin ahli sujud. Sujud terus. Karena ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kehusuan yang kita upayakan, itu seolah-olah kita dielus-elus kepada kita sama Allah. Tenang aja, aku sama kamu. Allah, hilang semua ini sumpah dunia ini. Rupanya dunia ini kecil. Tapi coba kita jauh dari Allah. Dunia ini kok susah sekali. Itu aja rahasia. Kenapa? Karena kita bersama dengan penguasa dunia. Kita ini melihat alam sekitar ini jadi betapa sempit. Karena ayat itu mengatakan sangat jelas, wa may ya'su an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dunya. Siapa yang jauh dari Allah, Allah akan buat hidupnya sempit. Kalau marah jangan marah sama saya, marah sama Tuhan. Jadi kalau hidupmu sempit, itu tanda kamu jauh dari Allah. Kalau hidupmu sempit rasanya, sumpah rasanya hidup ini, kalau nggak keturunan, itu tandanya kamu jauh dari Allah. Ambil air wudhu, mulai belajar dekat. 100 diciumnya la ilaha illallah, enak rasanya. Tambah lagi 100, masih kuat nih, tambah 100 lagi la ilaha illallah. Cukup lah. Habis zuhur 300 lagi, habis maghrib 300 lagi. Malam ini masih panjang, ya. Gitu. Jadi kalau kita lagi banyak galau apa segala macam dalam hidup, ya, karena itu pasti Allah kasih ujian itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami pasti akan uji setiap kamu. Allah pasti akan uji, sungguh kami pasti akan uji setiap kamu dengan rasa lapar, dengan ketakutan, wa naqsin minal amwal, dengan berkurangnya uangmu. Tengok dong hati dengan 100, Masya Allah. Bingung kok 3 hari habis ini. Waduh, gimana ini? Ya, nengok ini. Aduh. Apalagi zaman sekarang, Pertamax naik. Mas Bahlil ganteng nih. MBG jadi lagu, tiba-tiba Pertamax naik. Ya, kalau mau diikutin alur dunia ini, Masya Allah. Tapi kan kita punya Allah, bukan kita. Ya memang kita harus tawakal kepada Allah. Ya, makanya di bulan Muharram ini rencana kita mau menyingkir sedikit dari pernak-pernik dunia. Kita menepi dikit, buat ruang hati kita itu khusus untuk bersama dengan Allah. Tepikan dulu. Ya, udah lama kita tidak serius. Udah lama saya gak serius dengan engkau ya Allah.
Udah lama. Dilihatkan dari sekarang. Saya mau serius. Ya. Kenapa? Kita hidup di atas dunia ini datang sendiri. Kita mati pun sendiri. Di liang lahat pun kita sendiri. Dibangkitkan pun kita sendiri-sendiri. Diadili pun kita sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kami akan panggil kamu sendiri-sendiri. Seperti mana dulu kamu lahir sendiri. Tidak ada anak walaupun kembar sekali dua keluar. Kecuali di bedah. Di bedah pun satu-satu kan diambil. Dia apa namanya? Disesat. Tidak mungkin sekali dua mak dilebarkan. Betul keset perutnya punya itu. Ya satu-satu. Ya. Satu-satu keluar. Walaupun dia kembar. Cepat-cepat keluar. Masuk kuburan juga kita sendiri-sendiri. Tinggal sendiri juga di sana. Maka belajar sendiri, duduk merenung, ya Allah, ya Allah. Tinggalkan sekejap untuk dunia ini. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan istri, anak, rezeki sama Engkau. Ya, berdua saya sama. Saya mau mesra-mesra itu. Ya. Tapi habis muhasabah nanti balik harus semangat. Naik jazbahnya, naik ibadahnya. Ya, tambah beban ibadahnya, tambah riyadahnya supaya hasil maksimal. Sehat akalmu, sehat batinmu, sehat jasmanimu. Tidak ada orang yang ini contoh nih, tadi saya ini kan agak anu kan, loyo saya kan tadi waktu mau mulai ceramah. Begitu saya ceramah, hilang pergi sakit saya. Kenapa begitu? Saya sendiri kaget. Saya sadar-sadar tadi, mana pergi sakit saya tadi itu ya? Rupanya yang saya katakan ini memang betul. Setelah semangat, ini kan ngisi ceramah, ini kan ngisi batin. Tidak hanya kalian punya rohani yang diisi, batin saya pun saya isi dengan ceramah saya. Benar. Batin saya, rohani saya berikan cahaya. Saya minta cahaya kepada Allah lewat pengajian ini untuk mengisi batin saya. Sehat batin saya, sehat akal saya, jadi sehat pula badan saya. Antum sakit-sakit begitu zikir la illallah, la illallah, Allah. Selesai zikir, hilang antum, sehat, segar. Dari mana energi itu? Itu namanya kekuatan energi ibadah. Kalau kita main badminton, kita main bola kaki, kita main futsal, hasilnya badan kita sehat. Riyadhah dalam ibadah mendatangkan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Dan itu akan berimplikasi pada kehidupan kita sehari-hari. Ini yang lebih utama. Kenapa? Kata beliau dalam kajian ini, kalau yang baharu tadi itu adalah makhluk, ingat ini baik-baik, dia terbenam dan muncul, maka sifat-sifat Allah itu qadim, tidak akan terbenam. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ngerti Bang Musin? Iya. Dalam. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang qadim, yang baharu tadi itu, dia tidak kekal. Maka kalau demikian, yang kita mesti perhatikan adalah yang kekal, jangan yang baharu. Kata ulama, mana lagi? Itu baru takam ya. Yang mati itu yang mana? Yang mana yang namanya wujud mati itu yang mana? Ayo, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati pasti, setiap yang hidup
pasti akan merasakan kematian. Yang mati itu mana maksud mati itu? Tengok kamu tidur, itulah mati kecil. Kalau haji kecil umrah. Kalau mati kecil tidur. Itulah mati. Cuman nafas kita nggak diambil. Yang diambil hanya roh. Ketika dicabut, yang ada wudunya, yang ada zikirnya, saya sudah pernah share kemarin itu ya. Dia sholat ibadah di bawah arsy Allah. Makanya saya suruh kalian wudu, suruh kalian berzikir supaya kalau kalian kita tak tahu pada lagi tidur ya, makanya lagi tidur di masjid di suraunya dalam keadaan dia habis sholat, dalam keadaan wudu, tiba-tiba tidur selama-lamanya. Alhamdulillah kan? Kita mau begitu. Makanya saya selalu katakan, sholat itu jadikan tidurmu itu sholat. Macam mana itu begitu Pak Ustaz? Karena ketika kita tidur, sholatnya kita punya ruh itu di bawah arsy. Keluar kita punya ruh dari jasad, yang ada tinggal nafsu. Ini luar biasanya Allah menciptakan kita punya diri. Namanya napas. Ini napas namanya, napas yang menandakan kita hidup. Tapi ruh dicabut oleh Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Dan apabila kita melakukan wudu, zikir, apalagi sholat witir 3 rakaat, kemudian kita tidur, baca doa, Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah saya hidup dan saya mati, maka ruh kita dicabut oleh Allah, dia akan sholat di bawah arsy Allah. Kita akan ketemu orang-orang saleh, orang tua yang baik-baik. Tapi kalau kita tidur kayak tidur mati, tidur ayam tak jelas, lalu paling minimal baca doa ya. Kita tak tahu tidur kita keterusan tidurnya, wah innalillahi lah. Iya. Paham ini ya. Nah, yang saya katakan tadi itu adalah jasmani ini akan kembali ke asalnya. Rohani yang Allah berasal dari Allah ini akan kembali kepada Allah. Dia tidak mati. Sama dengan kau tidur itu. Kau tidur itu mimpi. Mimpi dikejar anjing misalnya kan. Mimpi juga ya sebenarnya. Mimpi dikejar anjing kan, mimpi enak kan, mimpi buruk kan. Mimpi. Itu dosa itu. Itulah ruh. Tapi kan kita tidak tahu wujudnya, tahu Allah tahu wujud. Tapi dia tahu. Kita takut ketika kita dikejar orang, kita senang ketika kita tidur nikah misalnya, bang mamang misalnya didapat istri baru misalnya kan dalam mimpi. Masa dalam surga dia misalnya, ya kan? Itu mimpi-mimpi baik, mimpi-mimpi orang yang soleh di akhir zaman ini adalah yang masih tersisa daripada uriyatus shadiqah, sesuatu yang sifatnya benar. Nah, oke. Makanya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, tidurnya orang yang alim itu lebih ditakuti syaitan daripada ibadahnya orang yang jahil. Tidurnya orang yang soleh, yang alim, itu lebih ditakuti syaitan daripada ibadahnya orang jahil. Nama gitu, kata syaitan, jangan dia tidur, jangan dibangunin. Nanti kalau dia bangunin, dia ngajak lagi orang kepada kebaikan. Ini orang sholat, nggak usah, udah bodoh pun dia sholat tuh. Tidak tahu bagaimana dia punya wudhu, tak tahu apa. Tidak takut diganggu-gangguin, kita punya pikiran ke sana kemari, tidak jelas kita punya sholat, tidak khusyuk kita punya sholat. Itu karena kejahilan kita. Kalau kita tahu ilmunya, kayak ilmu zikir yang kita pelajari
majelis sekarang kita bawa dalam sholat, itu kan kita khusyuk. Nah ini yang paling dibenci sama syaitan kalau kita khusyuk. Seolah-olah kita telah memukul beremuk badan syaitan dengan kekhusyuan kita. Kata syaitan itu apa yang membuat badan saya hancur remuk melihat orang yang khusyuk dalam sujudnya. Itu badan saya hancur remuk itu dibuatnya. Oke. Nah, sekarang pilih mana? Yang kekal dengan sifat-sifat Allah atau yang baru yang akan timbul tenggelam? Ya, berkekalanlah dalam zikir. Berkekalanlah dalam ibadah. Sehingga sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rabbaniyah akan dipancarkan. Yaksibu nurun fi qalbi abdihi, akan dipancarkan cahaya Tuhan itu sifat-sifatnya ke dalam hati sebagai karunia dari Allah. Yang demikian itu kamu melihat Allah dalam setiap sesuatu. Angkat besi saja, tarik beban, kok saya kepikiran itu ya? Ya itulah Allah memberikan satu ilham pengetahuan agama. Di sebalik itu ada hakikat yang kita dapat. Kamu lagi mancing-mancing, main mamang mancing-mancing, Masya Allah, sebanyak ikan itu, kok hanya satu yang makan umpan saya ya? Berarti ini memang rezeki saya, Allah kasih. Kesana kan, itu kan ilham ketuhanan. Ya kan? Banyak sekali. Nah, cukup ya? Cukup ibu? Hilang ngantuknya Bu Nabi? Inilah kajian kita malam hari ini. Kata kuncinya adalah, saya closing statement, riyadhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya apa ibu?